Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatul hasanah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sedikit tentang Lailatul Qadar, di mana salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah di mana bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang sering kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Muncul sebuah pertanyaan, bukankah di tanggal malam ke-17 kita sudah memperingati nuzulul Quran? Apa bedanya? Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran turun itu secara 2 tahap. Tahap yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mulai menyampaikan wahyunya turun secara berangsur-angsur, dan yang pertama kali turun adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu di malam ke-17 yang sering kita peringati dengan istilah nuzulul Quran. Jadi tidak ada sesuatu yang kontradiktif, di mana dua-duanya sama malam turunnya Al-Quran. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang lain adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Al-Qadar ini adalah di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah orang soleh zaman dahulu, ketika ada seorang pemuda dari Bani Israel, di mana pada malam harinya pemuda ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pagi sampai sorenya berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan selama 1000 tahun. Lalu para sahabat pun terkagum dengan pemuda tersebut.
Nah setelah itu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran surat Al-Qadar, di mana di situ diceritakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW bisa juga melakukan itu semua, mendapatkan keutamaan yang tidak hanya 1000 bulan, karena 1000 bulan itu bisa didapatkan selama kita hidup. Artinya setiap tahun bisa kita dapatkan. Nah itu asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita kerjakan di malam tersebut? Yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah ketika kita menemui malam Lailatul Qadar, tentunya kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Selanjutnya kita juga bisa melanjutkan pada malam harinya, yaitu dengan cara melaksanakan sholat tahajud. Dan ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang soleh adalah ia membiasakan diri melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Kita juga bisa melakukan tadarus Al-Quran. Di bulan Ramadan kita memperbanyak bacaan Al-Quran, dan akan kita perbanyak kembali, yaitu di 10 hari terakhir, yaitu di malam-malam ganjil khususnya di bulan Ramadan. Kita juga bisa melakukan zikir, doa, dan lain sebagainya dengan keutamaan yang luar biasa, sehingga kita bisa menambah semangat kita. Bagaimana tidak, kita beribadah satu malam, kita sholat satu malam, kita baca Al-Quran satu malam, kita berinfak satu malam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keutamaan berupa pahala yang seperti 1000 bulan kita lakukan. Atau kalau diganti dengan tahun sekitar 83 tahun, luar biasa. Dan itu semua bisa kita maksimalkan dengan cara kita beriktikaf. Apa itu iktikaf? Berniat berdiam diri di masjid untuk melakukan serangkaian ibadah. Dan insya Allah 10 hari terakhir di Masjid At-Taqwa Candipuro kita akan mencoba, coba dikoordinir. Kita siapkan makan sahur, kita siapkan kegiatan-kegiatan malam, kajian, sholat tahajud berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan itu semua bisa memaksimalkan kita untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Jadi ketika kita tidak pernah melewati 10 hari terakhir, sudah dipastikan kita akan menemui malam Lailatul Qadar. Kita coba bismillah. Oleh karena itu, selain kita menjadi peserta mengikuti iktikaf, kita juga bisa menambah peran kita, untuk menyisihkan sebagian harta kita, barangkali untuk menyiapkan makan sahur. Insya Allah kita menerima seberapapun yang diberikan oleh jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan iktikaf yang pertama adalah menyambut Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, karena kita di masjid, tentu kita akan membiasakan diri dan terbiasa kegiatan-kegiatan yang baik, sholat, zikir, doa, dan lain sebagainya, termasuk tadarus Al-Quran. Dan iktikaf adalah sunnah Rasul, di mana Rasulullah SAW melaksanakannya 10 hari terakhir. Malahan beliau mengajak istri beliau, karena memang ada tempat yang kita siapkan. Dan itu juga bisa membuat kita sebagai ajang evaluasi diri, sejauh mana amalan kita di bulan suci Ramadan, sejauh mana perilaku kita, ibadah kita selama ini. Mudah-mudahan
Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Mari kita mulai malam Jumat besok insya Allah. Bagi yang berkeinginan untuk bersama-sama beriktikaf di masjid bisa langsung hadir untuk kita sama-sama melaksanakannya, yaitu dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.